kita memulai pelajaran hari ini, saya harap ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen sebelum kita memulai pembelajaran. Hari ini ada berapa orang temannya yang tidak hadir? 5. Oke, Ibu absen dulu. Uswatul Hasanah, hadir Bu. Asri, Hadir, Bu. Atira, tidak ada Bu. Erin, hadir. Rizky Mutia, hadir Ibu. Noid, tidak ada. Rifdan Radi, Alfa. Novi Aulia, hadir Bu. Oke, ada beberapa temannya yang tidak hadir, ada keterangannya? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau bertanya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Semangat? Semangat. Oke, Ibu kasih ice breaking dulu. Silakan berdiri semua. Jadi ice breakingnya itu tepukan. Jadi tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tidak tepuk. Oke, paham? Paham. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 5. Ya, fokus. Oke. Jadi harus fokus ya. Jadi hari ini sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ya duduk. Ibu mau menyampaikan terkait pelajaran kita, tapi ada yang bisa menebak ketika Ibu mengatakan jika kita setelah berolahraga dan berada di ruangan yang panas atau suhu yang panas, maka tubuh kita akan merasakan Panas. Apalagi? Haus. Nah, ya jadi itu merupakan salah satu contoh dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menebak itu materi apa? Saya. Apa? Sistem ekskresi. Ya, tepat sekali, tepuk tangan. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari terkait materi sistem ekskresi pada manusia. Nah, ini juga ada beberapa contoh yang terjadi akibat sistem ekskresi di tubuh kita. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah siswa dapat menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi penyusun organ ekskresi pada manusia. Silahkan dicatat terlebih dahulu. Sudah, Bu. Ya, baik. Jadi adapun pengertian dari sistem ekskresi, yaitu sistem yang memiliki tugas untuk mengeluarkan zat sisa hasil metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan tubuh dan serta penumpukan zat sisa yang ada di dalam tubuh kita. Fungsi dari sistem ekskresi ada yang bisa bantu jelaskan? Ya. Fungsi sistem ekskresi yang pertama menurunkan kadar zat produk metabolisme, yang kedua melindungi sel-sel tubuh dari makanan bersifat racun, yang ketiga menjaga keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis, yang terakhir membantu mempertahankan suhu tubuh. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari sistem ekskresi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini ada 4 organ sistem ekskresi. Sebelum lanjut, Ibu mau bertanya, yang mana di antara keempat organ sistem ekskresi di dalam tubuh kita yang memiliki fungsi untuk menyaring darah di dalam tubuh? Ginjal. Ya, tepat sekali. Nah, jadi ini adalah ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah dan menghasilkan urin serta menjaga keseimbangan garam, air, dan pH di dalam tubuh kita. Jadi, ginjal itu terletak
di dalam tubuh kita yang ada di pinggang dalam rongga perut kita. Terus letak ginjal itu lebih rendah daripada ginjal kiri. Kenapa? Karena ginjal yang sebelah kanan harus berbagi tempat dengan hati. Oke, paham? Paham. Nah, ini adalah proses untuk mengeluarkan urin. Ada yang bisa bantu jelaskan? Nanti Ibu kasih nilai yang bisa. Silahkan. Ya, silahkan naik. Capek. Jadi teman-teman, ini tuh ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat metabolisme, terus mengalir ke kantung kemih. Tapi sebelum menuju ke kantung kemih itu melewati dulu yang namanya ureter. Terus zat-zat metabolisme yang ada di sini dikeluarkan melalui uretra. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi seperti yang dijelaskan Erin tadi, proses pengeluaran urin atau mikturasi itu dimulai dari ginjal. Setelah ginjal menyaring semua sisa hasil metabolisme tubuh kita, maka akan menuju ke kantung kemih dan melewati ureter. Nah, setelah di kantung kemih itu akan dikeluarkan melalui uretra. Dan jumlah urin yang bisa ditampung oleh tubuh kita itu sekitaran 200 sampai 300 mili. Oke. Faktor yang dapat mempengaruhi jumlah urin itu ada hormon, suhu atau cuaca, kondisi kesehatan, jumlah air yang kita minum, serta usia dan gaya hidup, serta aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Selanjutnya sistem ekskresi kulit. Silahkan, siapa yang bisa? Saya. Ya, silahkan. Kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat yang mengandung sisa metabolisme pada tubuh manusia. Oke. Nah, ini adalah proses pembentukan keringat. Jadi proses pembentukan keringat itu, sebelum Ibu menjelaskan, ada yang mau lagi jelaskan? Ibu akan kasih nilai. 1, 2, yang bisa menjawab tidak ikut ulangan harian. 3, oke, jadi tidak ada yang bisa. Jadi Ibu akan jelaskan proses pembentukan keringat itu dimulai dari suhu tubuh meningkat. Ketika suhu tubuh kita meningkat, maka pembuluh darah akan melebar. Setelah pembuluh darah melebar, maka sinyal dikirimkan ke hipotalamus. Setelah hipotalamus mendapatkan sinyal, maka enzim akan dikeluarkan. Dan ketika enzim dikeluarkan, kelenjar keringat mengambil zat garam, kemudian pori-pori kulit terbuka dan akan mengeluarkan keringat. Oke, ada yang bisa menjelaskan ulang? Ya. Oke. Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi jumlah urin di dalam tubuh kita itu ada aktivitas tubuh, suhu, kondisi kesehatan dan emosi. Pasti ketika kita emosi, maka kita akan mengeluarkan keringat. Beda saat kita bahagia ataupun ketika tertawa. Ya, Bu. Nah, sistem ekskresi yang ketiga itu adalah Hati. Jadi hati itu berfungsi untuk menghasilkan empedu dan membantu menghilangkan racun dari dalam tubuh kita. Nah, ini adalah produksi cairan empedu oleh hati. Hati itu mampu mengekskresikan cairan empedu sebanyak 800 sampai 1000 mili. Cairan empedu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid, zat warna empedu, serta beberapa ion. Yang ketiga itu fungsi dari cairan empedu. Yang pertama mencerna dan memusnahkan lemak dalam usus. Yang kedua mengaktifkan lipase. Yang ketiga mengubah zat yang tidak terlarut menjadi zat yang larut dalam air. Dan yang keempat itu membentuk urin dan Amonia. Nah, ini sistem ekskresi yang keempat, yaitu paru-paru, di mana paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari hasil proses pernapasan. Nah, ini ada struktur paru-paru yang terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Jadi, sistem ekskresi itu sebagai alat ekskresi paru-paru yang berfungsi mengeluarkan uap air atau H2O dan O2. CO2 dan H2O
paru-paru, kemudian dibuang dengan cara difusi di alveolus. Oke, paham? Paham. Jadi, Ibu mau bertanya, jika sistem ekspresi di dalam tubuh kita itu tidak berlangsung dengan baik, maka apa yang akan terjadi di dalam tubuh kita? Keracunan. Zat sisa akan menumpuk. Ya, ada yang lain? Tubuh bisa mengalami gangguan. Oke, baik, tepat sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Jadi ketika sistem ekskresi di dalam tubuh kita mengalami gangguan, maka akan menyebabkan gangguan di dalam tubuh kita dan zat sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh kita itu akan menumpuk. Oke, jadi ini adalah beberapa contoh jika organ ekskresi di dalam tubuh kita itu mengalami gangguan. Pada ginjal ada beberapa, pada kulit itu jerawat juga termasuk salah satu gangguan pada kelenjar keringat kita. Nah, yang ketiga itu ada hati dan paru-paru. Jadi ini adalah beberapa contoh jika terjadi gangguan pada organ ekskresi di dalam tubuh kita. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok, tapi karena banyak temannya yang tidak hadir, jadi masing-masing saja, biar kalian lebih paham dan nanti dipresentasikan. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan soal. Oke, jadi jika sudah selesai, saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil dari jawabannya ke teman-temannya. Siapa tadi yang pertama? Saya, Bu. Ya, silahkan. Baik, Bu. Ya. Jadi saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja saya. Jadi fungsi utama ginjal itu sebagai organ ekskresi, yaitu menyaring darah dari limbah dan racun. Kemudian yang kedua, struktur ginjal mendukung fungsinya terdiri dari korteks, medula, dan pelvis renalis. Terus yang ketiga, gangguan yang dapat terjadi pada ginjal dapat berupa gagal ginjal dan kanker ginjal. Adapun gangguan yang lainnya. Yang keempat, bagaimana pola hidup mempengaruhi kesehatan ginjal. Misalnya, ketika kita kurang minum dapat menyebabkan batu ginjal. Dan yang kedua, konsumsi garam berlebihan dapat menyebabkan hipertensi. Itulah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk temannya. Dan selanjutnya kelompok 2, silahkan untuk mempresentasikan hasil dari kerjaannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Jadi mengapa kulit disebut organ ekskresi? Karena menghasilkan keluarnya keringat. Yang kedua, zat apa saja yang dikeluarkan melalui kulit? Jawabannya air, garam, urea. Yang ketiga, bagaimana keringat berperan dalam menjaga suhu tubuh? Keringat menguap dan menurunkan suhu tubuh. Yang keempat, apa dampak jika kelenjar keringat tidak berfungsi dengan baik? Tubuh sulit mengatur suhu dan bisa overheat. Oke, tepuk tangan. Jadi jawaban yang sudah disampaikan oleh temannya sudah benar. Selanjutnya kelompok 3, silahkan presentasikan. Baik, jadi yang pertama itu mengapa paru-paru termasuk organ ekskresi? Karena paru-paru itu mengeluarkan CO2 dan juga uap. Kemudian zat apa yang dikeluarkan oleh paru-paru? Yaitu karbon dioksida. Ketiga, bagaimana hubungan pernapasan dan ekskresi, di mana CO2 itu hasil respirasi dikeluarkan melalui paru-paru. Kemudian apa akibat kebiasaan merokok terhadap fungsi paru-paru? Kebiasaan merokok itu dapat merusak alveolus. Nah, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok terakhir, silahkan naik untuk mempresentasikan. Jadi yang pertama itu mengapa hati disebut organ ekskresi karena hati mengeluarkan zat sisa metabolisme. Yang kedua, zat sisa apa yang dikeluarkan oleh hati? Urea. Jangan kita soalnya udah.
Yang Coba. ketiga itu bagaimana hati itu. Sudah. Ganti temannya nak. Taufik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami saya dari kelompok 4 yaitu mendapat sistem ekskresi terhadap hati. Pertama itu mengapa hati disebut organ ekskresi? Karena saat hati mengeluarkan zat sisa metabolisme. Kedua itu zat sisa apa yang dikeluarkan oleh hati, yaitu urea dan bilirubin. Yang ketiga itu bagaimana hati bekerja sama dengan ginjal. Hati mengubah amino menjadi urea yang dikeluarkan oleh ginjal. Yang keempat, apa dampak konsumsi alkohol berlebihan terhadap hati? Karena alkohol dapat merusak sel hati. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Jadi Ibu lihat kalian semua sudah memahami terkait struktur dan fungsi ginjal serta beberapa sistem ekskresi yang ada di dalam tubuh kita. Karena kalian tadi telah memaparkan dan mendiskusikan terkait materi sistem ekskresi, jadi Ibu anggap kalian semua sudah paham terkait materi tersebut. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, apa yang dapat kalian sampaikan terkait materi sistem ekskresi? Apa saja yang kalian sudah dapatkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Saya Bu. Ya, Erin silakan. Jadi yang dipelajari hari ini itu ternyata itu paru-paru termasuk ke dalam organ ekskresi. Terus juga ginjal itu penting untuk keseimbangan cairan. Nah, jadi kita sudah dapat menjawab tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana pembelajarannya hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini kuis yang akan kita kerjakan di pertemuan selanjutnya. Jadi Ibu harap kalian semua sudah lebih siap karena kuis ini akan masuk ke dalam ulangan harian kita ke pertemuan selanjutnya. Jadi kalian silahkan mempelajari kembali terkait materi sistem ekskresi yang ada di dalam tubuh. Ya Bu. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu sistem ekskresi berfungsi untuk membuat sisa metabolisme agar tubuh tetap sehat dan seimbang. Ginjal berperan menyaring darah serta menghasilkan urin untuk mengeluarkan kelebihan air dan zat sisa. Kulit membantu mengeluarkan keringat yang mengandung air dan garam guna mengatur suhu tubuh. Hati berfungsi menetralisir racun dan mengubah amonia menjadi urea, sedangkan paru-paru berperan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui proses pernapasan. Jadi itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada kalian semua telah memperhatikan. Ibu harap pembelajaran hari ini itu dapat bermakna bagi kalian semua dan mudah dipahami dengan baik. Mungkin itu saja. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.